Direktorat Jenderal Cipta Karya menyatakan, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur telah mencapai 22% hingga akhir Februari. Kita telah membangun istana dan kemudian membangun kantor kementerian koordinator. Empat-empatnya sudah kita bangun dengan sistem sharing office terlebih dahulu, kata Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti. Dia menjelaskan, jalan penghubung, jalan provinsi maupun jalan distrik juga diklaim telah dibuat. Mantan Direktur Bina Penataan Bangunan PUPR tersebut menambahkan, fasilitas pokok layaknya penyediaan air bersih, bendungan, serta pengadaan kawasan pembuangan akhir sampah. Dari bahasanya sudah dibangun, telah dibuat, menunjukkan optimisme yang sangat besar. Biar lebih jelas dan gak keliru, ya benar saja sudah dibangun dan telah dibuat. Namun hingga kini progresnya masih hingga sekitar 22% dan akan terus berlanjut. Saat ini menurut Diana, pembangunan masuk pada tahap pengadaan jalan tol. Pembuatan jalan bebas hambatan itu ditujukan untuk mempersingkat waktu perjalanan dari Balikpapan menuju IKN Nusantara yang kelak bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit saja. Ini untuk meyakinkan bahwa Indonesia telah membangun Ibu Kota Nusantara. Ini juga akan mempermudah investor karena infrastrukturnya sudah siap, ujar Diana. Sementara itu, Wakil Ketua DPR atau Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel mengatakan, pemerintah maupun parlemen satu suara terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan itu tertuang dalam undang-undang yang dibuat parlemen. Jadi dasar pemikiran IKN ini menimbang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa tujuan pemindahan untuk memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara, jelas Rahmat Gobel. Dukungan DPR dari sisi aturan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah maupun parlemen sepakat bahwa pengalihan pusat pemerintahan ke wilayah tengah Indonesia itu menjadi sebuah terobosan yang baik. Tata kelola itu kelak diharapkan mewujudkan Ibu Kota Negara yang modern, berkelanjutan, dan bisa menjadi acuan bagi pengelolaan wilayah lainnya di tanah air. Ia juga menjelaskan pemangku kepentingan turut belajar dari pengalaman pandemi 2020. Saat itu banyak masyarakat kesulitan karena ekonomi yang tidak merata antar daerah. Oleh karena itu pasca COVID-19 ini, suatu momentum Presiden ingin mendorong pemerataan ekonomi, terang Rahmat Gobel. Berkaca dari kerjasama antara pemerintah dan parlemen, para investor asing tak terkecuali Jepang tidak perlu ragu untuk mengambil peran dalam pembangunan IKN. Pemerintah Indonesia dan puluhan pengusaha dari Federasi Bisnis Jepang atau FEDEREN bertemu di Tokyo, Jepang. Rahmat yang menjadi inisiator acara dialog bisnis tersebut hadir mewakili Parlemen Indonesia, didampingi sejumlah anggota DPR. Progres pembangunan IKN setiap harinya semakin meningkat. Pembangunan ini akan tetap berlanjut meski nantinya berganti presiden. Menurut Kementerian Keuangan, memastikan pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidak akan mangkrak meski presiden berganti pada tahun 2024 nanti. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata. Isa juga menjamin pembangunan PSN tidak akan mangkrak meskipun nantinya ada pergantian presiden. Hal-hal lain yang sudah menjadi prioritas nasional atau PSN yang sudah berjalan dan tentu kita harapkan tuntas, tidak mangkrak pada saat pergantian presiden nanti, pungkasnya. Sementara itu, proyek-proyek yang ada dalam Ibu Kota Nusantara ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo. IKN juga ditargetkan berstatus menjadi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2024. Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menegaskan pemerintah sudah menyiapkan dana jumbo untuk pembangunan IKN. Ia menyebut di tahun anggaran 2023 ini
IKN akan dapat alokasi anggaran sebesar 23,9 triliun dari APBN. Mayoritas uang itu bakal digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara. Dari informasi lain, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan pembangunan ibu kota negara tidak akan membebani keuangan negara. Pasalnya, dari total kebutuhan pembangunan IKN sekitar 570 hingga 600 triliun, sebanyak 80% dibiayai dari investasi murni. Pemerintah hanya akan mengeluarkan 20% dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti Istana Kepresidenan, jalan tol, perumahan menteri, PNS, dan sejumlah perkantoran yang ditargetkan rampung pada Juni 2024 mendatang. Untuk itu diperlukan penyelesaian infrastruktur dasar agar selesai tepat waktu, sehingga menjadi daya pikat para investor.